wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lingkungan eksternal dan lingkungan global. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Azhar Alvareca, yang kedua Ayu Novita Dewi, yang ketiga Amelia Nurfitriana Dewi, yang keempat Elin Putri Pratama, yang kelima Okti Sinta Devi, yang keenam Alif Rifki Fadoli, dan yang ketujuh Dina Olivia Firliana. Pendahuluan studi kasus PT Telkom. PT Telkom Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1965 ini mampu bertahan di masa pandemi ini dan mampu mempertahankan kinerja perusahaan dengan memperoleh laba bersih sebesar 20,80 triliun pada tahun 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi dan sangat berpengaruh pada masa pandemi ini. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Azhara. Perusahaan telekomunikasi menjadi kebutuhan tersier bagi karyawan, mahasiswa, dan siswa karena peraturan pemerintah yaitu work from home yang mengharuskan melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, perkembangan gaya hidup masyarakat membuat perusahaan telekomunikasi bersaing untuk menarik perhatian konsumen agar menggunakan produk dan layanan yang mereka sediakan. Dalam menghadapi persaingan ini, perusahaan harus melakukan pembangunan ekosistem dan digital secara menyeluruh. Namun banyaknya produk yang lebih murah dikhawatirkan dapat membuat kualitas pelayanan perusahaan menjadi turun. Persaingan yang ketat membuat perusahaan harus melakukan analisis lingkungan eksternal. Kinerja perusahaan tergantung bagaimana manajemen mampu mengelola dan melaksanakan aktivitas agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis. Selanjutnya, pembahasan penyelesaian studi kasus PT Telkom Indonesia. Lingkungan eksternal perusahaan sangat menantang dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Selanjutnya, zaman era kompetisi global menuntut manajemen agar dapat memilih strategi yang tepat bagi perusahaannya. Perusahaan tidak hanya berfokus pada produk, melainkan pada kinerja suatu perusahaan yang merupakan aspek penting dalam perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 dan dapat memulihkan perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okti Sinta Devi, NIM 2018-11091. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja perusahaan yang baik dapat membuat pertumbuhan yang positif bagi pendapatan dan laba bersih selama tahun 2020. Namun, hal yang terpenting dalam perusahaan ini bahwa menganalisa lingkungan eksternal agar dapat mengidentifikasi ancaman peluang yang dihadapi oleh perusahaan. Setelah mengetahui ancaman dan peluang, perusahaan dapat mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari dari ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Olivia Firliana, NIM 2018-11102. Kesimpulannya adalah lingkungan eksternal merupakan kondisi di luar perusahaan yang mempengaruhi kehidupan perusahaan. Sedangkan lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan baik ancaman maupun peluang. PT Telkom Indonesia Tbk menerapkan 3 konsep yaitu 1. Build proses pengembangan diri kompetensi internal. Yang kedua, borrow adalah partnership. Yang ketiga, buy akuisisi dengan konsiderasi value proposition perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Rifki Fadoli, NIM 2018-11093. Saya akan menjelaskan tentang konsep yang terakhir. Konsep ini bertujuan untuk pengembangan kapabilitas perusahaan. Namun, hal yang terpenting adalah perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal agar dapat mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dihadapi perusahaan. Setelah mengetahui ancaman dan peluang, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan dari peluang dan terhindar dari ancaman tersebut. Yang termasuk peluang perusahaan antara lain, yang pertama adalah
permintaan masyarakat yang tinggi terhadap akses internet adalah pasar yang potensial bagi perusahaan. Yang kedua adalah industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang seiring pertumbuhan nasional. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi peluang pasar yang baik bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan yang termasuk ancaman perusahaan antara lain yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu dapat berdampak langsung terhadap perusahaan. Yang kedua, krisis keuangan global akan berdampak buruk terhadap material perusahaan. Yang ketiga, masyarakat menuntut mobilitas dan fleksibilitas sehingga telepon rumah tradisional tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah perusahaan terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan dalam persaingan yang ketat. Jadi, salah satu penyebab Telkom Indonesia masih bertahan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini adalah manajemen serta kinerja yang baik dalam mengoperasikan perusahaan, membuat perusahaan ini mampu meningkatkan pendapatan dan laba bersih selama 2 tahun terakhir meskipun terkena dampak COVID-19. Keberhasilan kinerja perusahaan dikarenakan perusahaan berhasil dalam melakukan analisis lingkungan eksternal. Terima kasih.